nikah siri berarti nikah secara diam-diam. Secara agama tidak salah, itu sah, tapi masih belum sempurna. Nah itu bahasa yang paling tepat ya, yang paling elegan itu masih belum sempurna. Kalau belum sempurna kan sebaik-baiknya urusan disempurnakan. Dengan apa? Dengan tercatat di undang-undang negara. Balik lagi semua kembali kepada yang bersangkutan, siapapun yang ingin berpoligami kan kembali lagi di Quran ada, ya kita juga tidak boleh menentang apa yang ada di Al-Quran. Cuma kembali lagi Al-Quran itu kan solusi ya, petunjuk. Jadi ya jangan disalahgunakan hukum yang di Al-Quran dengan seenaknya begitu. Kembali lagi gitu, dibolehkan tapi tidak dianjurkan bagi yang paham saja. Diduga telah membongkar aib Mawa dan keluarganya hingga membuat Mawa cukup kecewa, bahkan merasa difitnah. Kini Eva Manurung, mantan mertua Inara, justru diduga telah membongkar aibnya, di mana diduga Inara melakukan kekerasan pada anak-anaknya. Gak cuma itu aja, terkait penggadaian mobil yang diduga pernah disindir Virgon namun dibantah oleh Inara lantaran menurutnya penggadaian tersebut sudah disepakati dua belah pihak, membuat Eva Manurung pun membongkar terkait kebutuhan anak yang diberikan Virgon, hingga membuat Eva Manurung pun seraya mewarning agar mantan menantunya tersebut untuk tidak serakah. Terlebih kini Inara ramai dengan dugaan perselingkuhan bersama Insan, suami sah dari Mawa. Itu harta gono gini untuk anak setelah umur 21 tahun boleh dijual. Peruntukannya apa? Kuliah, segala macam dan tetek bengeknya. Gitu. Nah ketika kamu ngegade itu, kamu tahu gak itu melanggar hukum? Ya, terus Virgon kan udah ngasih tuh bulanan anak-anak, terus semua juga ditanggung sama Virgon. Ya, kalau kamu mau high class, ya kamu cari sendiri, jangan uang anak-anak ya uang anak-anak. Masa kamu mau minta 70 juta juga, kamu bukan bininya Virgon lagi? Enak bener, gue juga mau. Ya. Berbeda dengan Wardatina Mawa yang tetap pada pendiriannya, Inara Rusli yang ditemui awak media di Polda Metro Jaya pada hari Senin 29 Desember 2025 lalu justru mencabut laporan polisi tentang dugaan penipuan yang sebelumnya telah dilayangkan dirinya kepada Insanul Fahmi. Tak main-main, Inara pun balik melaporkan kasus illegal access ini ke pihak kepolisian lantaran CCTV yang dibobol. Mengapa tiba-tiba bisa di tangan Mawa? Kalau untuk saksi-saksi di laporan illegal access, karena kan semuanya hak prerogatif dari Bapak penyidik ya. Jadi kita hormati aja proses hukum yang berjalan. Bukan 1 ataupun 2 video, melainkan 7 video rekaman. 1 buah flash disk merek inisial V berwarna merah dengan kapasitas 4 GB yang berisi tentang 7 video CCTV. Konfirmasi ini sontak saja memantik kegaduhan publik. Pasalnya, sebelumnya hanya beredar informasi mengenai 1 video CCTV berdurasi sekitar 2 jam yang disebut-sebut memperlihatkan Drama rumah tangga Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa kian panas. Di tengah badai ini, Inara memilih damai, namun tidak dengan Wardatina Mawa, sang istri sah, yang justru terus melangkah ke jalur hukum. Lantas, benarkah Inara dan Insan terancam dipolisikan? Lu udah kelar, gak usah bobo anak gue lagi. Virgon juga mau beli rumah untuk anak-anak. Kami sebagai kuasa hukum daripada Inara Rusli itu belum mendapatkan konfirmasi rencana untuk isbat itu. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli ya, atau Insanul Fahmi ya, dan Wardatina Mawa ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lihat lagi guys, informasi lebih lanjut ya terkait resmi nikah siri Inara dan Insan kini tinggal di mana katanya gitu ya. Nah, buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Oke Kevin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya guys ya. Yuk langsung kita simak guys, ini kira-kira ada info apa ya. Meski hingga saat ini Inara Rusli dan Insanul Fahmi belum menunjukkan fakta pernikahan siri mereka, namun mereka mengaku telah resmi sebagai pasangan suami istri. Insanul pun mengaku komunikasinya dengan Inara berjalan lancar. Lantas benarkah mereka kini tinggal di rumah Inara Rusli dari pemberian Virgon yang semula diperuntukkan bagi anak-anaknya?
Tuh guys, lagi pesta ya di rumahnya ya. Tuh. Saat ini belum sih, kita masih aktivitas masing-masing dulu. So, untuk saat ini kita aktivitas masing-masing dulu. Berharap memang nanti kalau udah membaik semuanya ya, udah berdamai. Kalau klip ini kena di kamu, langsung foto. Nikah siri di Indonesia ini hukumnya seperti apa sih Bang tentang perzinahan? Nikah siri. Ya, nikah siri ini memang kalau secara Entah ini tanggapan Otto Hasibuan terkait pernikahan siri Inara dan Ihsanul guys ya. hukum sih resminya itu kita itu kan sebenarnya harus ada akta ya. Walaupun kalau nikah siri kan memang ini di luar aturan yang ada sebenarnya. Tapi prakteknya kita tidak ini memang serba-serbi lah. Tapi kalau di portal kepengadilan memang tidak akta perkawinannya. Lalu apakah istri siri ini bisa dilaporkan nggak sih Bang untuk dugaan perzinahan? Untuk istri siri ini apakah bisa dilaporkan untuk dugaan perzinahan Bang? Intinya itu adalah ada waktu dia nikah siri itu ada izinnya dari istrinya. Ya kan? Iya. Kalau tidak ada izin kan itu menjadi persoalan. Berarti tapi kalau dia dapat izin dari istrinya, ya itu tidak ada masalah sepanjang dapat izin, ya. Walaupun perkawinannya itu tetap menjadi persoalan. Tapi jika si suami ini berbohong Bang, si suami ini mengaku dia itu lajang, tapi dia sebenarnya punya istri sah dan dia nikah siri itu. Berarti dia kan merugikan istrinya juga. Iya. Istri sahnya juga. Istrinya juga, Istri sahnya juga. Berarti dua-duanya dibohongin sama dia. Iya betul Bang. Iya. Nah itu kan menjadi persoalan hukum yang serius. Oh ya. Berarti bisa kena pasal berlapis nggak sih Bang untuk? Aduh, pasal saya nggak tahu, tapi kan banyak hal. Oh iya. Kan apa juga bisa dianggap menipu juga kan bisa sebenarnya. Walaupun tidak larang. Jadi, kalau zaman dulu itu dianggap penipuan, tapi sebenarnya paling banyak itu sebenarnya paling tepat itu boleh dikatakan perzinahan yang bisa dipersoalkan. Oh iya. Terakhir Bang, pasangan yang tinggal bersama dengan bukti nikah siri bisa dipidanakan nggak sih Bang? Pasangan yang tinggal bersama dengan bukti nikah siri ini bisa dipidanakan nggak sih? Iya. Orang nikah siri. Iya. Bisa dipidanakan atau tidak Bang? Ya, jadi kita katakan sepanjang dia tidak ada izin dari istrinya, iya. itu dianggap itu satu. Oh iya. Karena dia tidak dapat izin dari perkawinan. Oke. Bahwa merasa terancam dengan kehadirannya, bahkan secara Ini Inara ajukan restoratif ya, justice terkait dugaan perzi ya. terbuka menyarankan agar Mawa menjalani pengobatan. Waduh, katanya Pak. Kan ia tidak segan menyebutkan kehadiran Mawa membuat kehidupan rumah tangga Insan terasa muak. Sebaliknya, Inara mengklaim dirinya mampu memberikan ketenangan yang tidak lagi dirasakan Insan dalam pernikahan resminya. Sebagai korban dari perselingkuhan, Inara juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menjadi perebut suami orang. Ia bahkan sesumbar akan menikah dengan Insan. Dalam kondisi Insan sudah tidak lagi bersama. Bagi Inara dan Insan, Mawa membagikan ulang sebuah video dari pihak kepolisian yang merilis pernyataan terkait permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Inara dan Insan. Waduh. Kasus Inara Rusli, di mana perkembangan terakhir Inara Rusli mencabut laporannya terhadap Ihsanul Fahmi di Polda Metro Jaya dengan alasan akan kembali kepada suaminya yang telah terikat perkawinan siri dan akan taat kepada suaminya karena ia sebagai istri sehingga harus taat kepada suami. Itu alasannya. Bagaimana tanggapan Mas Tony? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dengan adanya pernikahan siri Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi bisa lolos dari laporan Mawa tentang perzinahan? Oke. Pertama, mencabut laporan itu hak pelapor. Begitu pula Inara Rusli yang mencabut laporannya terhadap Ihsanul Fahmi di Polda Metro Jaya itu merupakan hak Inara Rusli untuk mencabut laporan.
Lalu kalau alasannya adalah ingin taat sebagai seorang istri kepada suami karena ia sebagai istrinya, maka untuk menjawab atau untuk menanggapi pernyataan Inara Rusli tersebut harus dilihat hukumnya. Kalau seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, kemudian ia menikah lagi, maka itu namanya berpoligami atau beristri lebih dari seorang. Berpoligami atau beristri lebih dari seorang itu diatur di dalam pasal 56 kompilasi hukum Islam. Di mana pada pokoknya untuk beristri lebih dari satu orang itu harus mendapat izin dari pengadilan agama. Kemudian, jika tidak ada izin dari pengadilan agama, maka pernikahan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, Insanul Fahmi yang sudah beristri, yaitu Mawa, kemudian menikah lagi dengan Inara Rusli, maka Insanul Fahmi harus mendapatkan izin dari pengadilan agama untuk bisa menikah kedua kalinya itu. Ya. Nah, kemudian diatur di dalam pasal 58 kompilasi hukum Islam, agar dapat izin dari pengadilan agama untuk beristri lebih dari satu orang tersebut, harus dipenuhi dua hal. Pertama, harus ada persetujuan dari istri. Ya. Artinya dalam hal ini harus ada persetujuan dari Mawa selaku istrinya Insanul Fahmi. Yang kedua, harus ada kepastian agar bisa menafkahi, mampu menafkahi secara adil istri-istri dan anak-anak mereka, anak-anak Insanul Fahmi. Ya, itu dia guys ya, infonya terkait Inara Rusli dan Insanul terjerat hukum pers ya. Tuh guys ya, kata Pak Tony ini ya, dulu ini adalah pengacaranya Peggy ya, Peggy Setiawan. Dan intinya mah harus ada izin dari Mawa ya. Jadi kemungkinan berat ya kalau seandainya nanti kedepannya masih nggak Mawa tidak mencabut ya, ya mungkin mereka bisa kena pidana gitu ya, Inara dan Insanul, apalagi Insanul gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys ya? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys ya. Dan see you guys.